Bukti AFC pilih kasih, condong membela timnas Bahrain ketimbang timnas Indonesia. AFC akhirnya buka suara soal Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta laga timnas Indonesia dan Bahrain pada grup C kualifikasi Piala Dunia digelar di tempat netral. AFC menyebut akan mendiskusikannya lebih dulu dengan FIFA, BFA, dan PSSI. Adanya diskusi ini bisa saja menghasilkan kesimpulan, yakni laga timnas Indonesia dan Bahrain digelar di tempat netral. AFC mengetahui kekhawatiran yang disampaikan Bahrain mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjalani pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia. Kami akan membahas ini lebih lanjut untuk dengan FIBA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan, ucap AFC. AFC sebenarnya bisa saja menolak permintaan BFA sebab Jakarta yang menjadi lokasi pertandingan dijamin aman dan terkendali. Laga bisa digelar di tempat netral jika Indonesia mengalami konflik seperti yang dialami Palestina. Efek adanya serangan Zionis Israel, Palestina akan menjamu Korea Selatan di grup B pada kualifikasi Piala Dunia. Terlebih PSSI sudah memberikan jaminan. PSSI menjamin memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Bahrain selama berada di Indonesia. Keputusan lebih lanjut inilah yang tidak diberikan AFC kepada PSSI melakukan protes kepada mereka soal kinerja wasit Ahmed Alkaf di laga Bahrain dan timnas Indonesia pada 10 Oktober lalu. Menurut manajer timnas Indonesia Sumarji, AFC meminta kepada PSSI untuk menanyakan kepada FIFA terkait protes yang diajukan. Kondisi ini yang membuat bingung PSSI maupun pecinta sepak bola tanah air. Kalau jawabannya dari AFC itu bukan ditolak, tetapi kami diminta untuk menanyakan atau konfirmasi ke FIFA, itu jawabannya dari AFC berkaitan dengan protes PSSI. Ini tidak tahu maknanya seperti apa, coba dimaknai sendiri. Sekarang jadi pertanyaan, apakah AFC condong membela Bahrain ketimbang Indonesia karena sosok sang presiden? Sekedar diketahui, presiden AFC saat ini, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, berasal dari Bahrain. Winger timnas Jepang Kaoru Mitoma menebar ancaman jelang bertandang ke markas timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, timnas Jepang akan bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang. Pertandingan itu merupakan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga laga keempat di putaran ketiga, tim berjuluk Samurai Biru itu masih belum tersentuh kekalahan. Mereka sudah mengepak 10 poin, hasil 3 kemenangan dan sekali seri. Dalam 2 laga tandang terakhir, negeri matahari terbit tampil luar biasa. Kaoru Mitoma dan kolega berhasil menggulung Bahrain 5-0 dan mempermalukan Arab Saudi 2-0. Mitoma mengatakan catatan apik ini menjadi modal positif menjelang bertandang ke Indonesia dan Cina. 2 laga tandang berikutnya akan berat, tapi kami belum kalah, ucap Mitoma. Jadi kami ingin memegang laga tandang dengan baik dan mencapai titik di mana kami bisa mencetak gol di 2 laga tandang berikutnya. Setelah bertandang ke Indonesia, timnas Jepang itu akan bertamu ke Cina. Sementara itu, saat ini timnas Indonesia merupakan satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan laga 2 awal melawan Arab Saudi dan Australia bisa menahan imbang dan bisa menahan kekalahan atas melawan timnas Cina. Tim besutan Sintayong itu mengkoleksi 3 poin dari 3 kali imbang dan 1 kali kekalahan. Punggawa Garuda yang layak dicoret lawan Arab Saudi dan timnas Jepang. Yang pertama, Jordi Amat. Kondisi bek naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat, memang kurang tampak maksimal belakangan ini.
termasuk saat kembali turun sebagai starter memperkuat skuad Garuda menghadapi Lebanon. Kondisi kebugaran dan performa bek berusia 32 tahun ini belum optimal. Sintayong perlu mempertimbangkan pemanggilan Jordi Amat pada laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Apalagi skuad Garuda sudah memiliki banyak stok pemain bertahan seperti Rizky Ridho, Jay Itzas, Michel Gers, dan Wahyu Prasetyo. Itu belum termasuk mempertimbangkan nama Justin Hubner. 2. Asnawi Mangku Alam. Kesempatan yang diberikan Sintayong kepada Asnawi Mangku Alam tampaknya kurang membuahkan hasil yang memuaskan. Sebab Asnawi Mangku Alam belum bisa tampil optimal seperti yang diharapkan. Ketika menghadapi Cina, serangan skuad merah putih seringkali putus di kaki Asnawi. Padahal laga itu Asnawi berstatus sebagai kapten timnas Indonesia. Ini menjadi catatan evaluasi bagi Sintayong. Ada pemain-pemain seperti Yakob Sayuri yang layak diberikan kesempatan bermain pada laga-laga berikutnya. 3. Saini Patinama. Saini Patinama tampil kurang bagus dalam laga melawan Cina. Dirinya melakukan blunder yang menyebabkan skuad Garuda kebobolan pada babak pertama. Pemain berusia 26 tahun itu sepertinya perlu fokus bersama klubnya, KAS Eupen, untuk menjadi pilihan utama agar performanya kembali seperti ketika membela Viking FK. Sebagai informasi, Saini Patinama baru tampil 5 kali bersama KAS Eupen pada musim ini. Baru 2 kali pula diturunkan sebagai starter utama. Pelatih Sintayong bongkar skenario timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pelatih Sintayong masih yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia meski kini berada di posisi kelima klasemen sementara grup C babak kualifikasi. Timnas Indonesia hanya meraih 1 poin dalam 2 pertandingan di Oktober 2024 ini setelah mengimbangi Bahrain dan dihajar skuad Cina 1-2. Hasil itu membuat Indonesia kini hanya mengkoleksi 3 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia dipepet Cina dengan poin yang sama di posisi dasar klasemen. Sintayong memberikan target yang dituju timnas Indonesia pada putaran ketiga ini, yaitu finish di peringkat ketiga atau keempat. Posisi ini membuat timnas Indonesia memperpanjang harapan lolos ke Piala Dunia dengan bertarung di ronde keempat. Menurut saya, peluang masih lama. Kita masih berpeluang masuk ke playoff. Saya yakin sekali, ucap Sintayong kepada wartawan. Di sisi lain, Sintayong mengaku saat ini perasaannya masih sakit karena pertandingan melawan Bahrain yang penuh kontroversi dan kalah dari timnas Cina. Kondisi para pemain tidak bermasalah dan saya pun pribadi baik-baik saja, tetapi memang suasana hati tidak baik. Apalagi saat tandang melawan Bahrain kemarin, mungkin saya bisa bilang kita kena rampok. Secara perasaan, saya sendiri sangat sulit. Apalagi kemarin kita kalah lawan Cina 1-2. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga. Dilansir dari laman FIFA, pertandingan ini Indonesia dan Jepang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Usai melawan Jepang, Indonesia akan berhadapan untuk kedua kalinya dengan Arab Saudi. Laga Indonesia dan Arab Saudi digelar Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jakarta 19 November 2024.